Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim Selasa hari ini menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta. Selain Nadiem, ada 3 terdakwa lainnya yang juga menjalani sidang perdana. Mereka adalah ex-konsultan teknologi Kemendikbudristek Ibrahim Arif, Direktur SMP Ditjen Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah periode 2020-2021 Mulyat Syah, serta Direktur Sekolah Dasar Ditjen Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah periode 2020-2021 Sri Wahyuningsih. Sementara 1 tersangka atas nama Yuristan, staf khusus Mendikbudristek periode 2020-2024 masih buron. Sedangkan Hakim Purwanto Abdullah ditunjuk sebagai Hakim Ketua. Terkait dengan terdakwa Nadiem Anwar Makarim, nanti Majelis Hakim akan bersikap setelah mendengarkan laporan dari penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa pada saat sidang dibuka. Kemudian untuk 3 terdakwa lainnya tetap sesuai dengan jadwal pembacaan surat dakwaan. Sebelumnya, Saudara, penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang melibatkan Nadiem Makarim dilanjutkan setelah Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Hakim menyatakan penyidikan dan penahanan yang dilakukan Kejagung terhadap Nadiem sudah sesuai dengan prosedur. Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Dikbudristek dalam pengadaan laptop tahun 2020-2021. Penetapan tersangka dilakukan jaksa setelah melakukan pemeriksaan dan alat bukti berupa saksi 120 orang, 4 orang ahli, dokumen surat dan petunjuk, serta barang bukti yang diperoleh. Dan untuk mengetahui informasi terkini sidang perdana Nadiem Makarim, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Niputu Trisnanda dan juru kamera Handil Revelino di Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat siang Putu, bagaimana dengan jalannya sidang Nadiem Makarim hari ini? Ya, selamat siang Bella dan juga saudara. Tadi rencananya proses persidangan ini memang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tapi nampaknya karena ada beberapa hal yang memang harus diurus terlebih dahulu begitu ya, khususnya terkait dengan status kehadiran dari ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim yang kemarin juga sempat dibantarkan atau dibawa ke rumah sakit karena harus menjalani proses operasi. Maka proses persidangan ini baru akan dimulai pada pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sekarang sudah lewat 10 menit begitu ya, kalau kita lihat bagaimana suasana di dalam ruang sidang yang tadinya ruangan sidang ini masih tertutup begitu, belum ada yang diperbolehkan untuk masuk. Lewat 10 menit dari jam 11 ini kami melihat sudah ada jaksa penuntut umum, kemudian juga penasehat hukum. Ini sudah berada di ruang sidang dan tadi juga sudah ada terdakwa yang dibawa masuk ke ruang sidang. Artinya kita tinggal menunggu majelis hakim untuk kemudian masuk ke ruang sidang dan memulai jalannya sidang perdana kasus pengadaan atau dugaan korupsi pada pengadaan laptop berbasis Chromebook yang menyeret nama ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim, di mana bukan hanya Nadiem Makarim saja, tapi dalam kasus ini meskipun ada 5 tersangka, baru 4 yang kemudian dinaikkan statusnya menjadi terdakwa dan berkas-berkas perkaranya ini dilimpahkan ke pengadilan, yakni ada Mendikbudristek atau ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim, kemudian ada ex-konsultan teknologi Kemendikbudristek Ibrahim Arif, kemudian ada Direktur SMP dari Ditjen Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah periode 2020-2021 Mulyat Syah, kemudian ada Direktur Sekolah Dasar Ditjen Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah periode 2020-2021 Sri Wahyuningsih. Ini nantinya akan mendengarkan bagaimana dakwaan dari jaksa penuntut umum begitu. Kalau melihat jalannya proses dari kasus ini sendiri, tipis-tipis begitu ya Bella dan juga saudara, kita sudah mendapatkan sedikit gambaran terkait dengan apa yang kira-kira akan dimuat dalam dakwaan pada hari ini begitu, di mana Nadiem Makarim dari perjalanan panjang proses pemeriksaan lebih dari 120 saksi, mendengarkan keterangan ahli dan juga alat bukti yang kemudian dikantongi oleh jaksa, ini dinilai atau dianggap begitu ya oleh jaksa penuntut umum terlibat begitu atau sudah membahas adanya pengadaan laptop berbasis Chromebook begitu dengan Google. Ini
sebelum mendapatkan predikat atau sebelum dilantik oleh Presiden ke-7 Joko Widodo pada 2019. Jadi sekitar 2 bulan sebelum dilantik, pembahasan mengenai pengadaan laptop berbasis Chromebook ini sudah dibicarakan dalam satu grup bersama dengan satu tersangka yang saat ini juga statusnya masih buron, dibicarakan dalam grup bernama Mas Menteri Kor. Nah, pembahasan-pembahasan ini yang diindikasi begitu oleh jaksa yang kemudian berjalan seiring waktu ini melancarkan atau memudahkan memastikan bahwa jenis Chromebook inilah yang nantinya akan dipakai untuk digunakan di Kementerian Pendidikan atau di Kemendikbudristek, kemudian juga yang akan digunakan oleh siswa-siswa baik itu di tingkat SD ataupun juga di tingkat SMP. Hal-hal inilah yang kemudian menjadi alasan atau pertimbangan mengapa JPU ini menetapkan atau menggunakan pasal-pasal yang isinya atau kalau saya boleh sebutkan ada pasal 2 dan pasal 3 Jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, di mana secara sederhana pasal tersebut intinya adalah ada upaya untuk memperkaya diri sendiri, korporasi ataupun juga kelompok. Kemudian juga ada pasal 55 ayat 1 ya ini turut serta di mana dilakukan secara bersama-sama. Kalau 3 terdakwa lainnya yang juga mengikuti sidang perdana hari ini, 2 diantaranya Mulyasyah dan juga Sri Wahyuningsih ini juga merupakan pejabat yang memiliki kewenangan untuk menggunakan anggaran. Yang diduga juga perannya adalah membantu Nadiem Makarim untuk memastikan bahwa yang dipakai ini adalah laptop berbasis Chromebook dari Google. Begitu di mana sebelumnya pada tahun 2020 Nadiem Makarim ini disebut juga sudah membuka komunikasi dengan pihak Google. Tapi apakah nanti akan ada tambahan dalam dakwaan yang dibacakan kepada 4 terdakwa? Kita harus tunggu dulu Bella dan juga saudara karena proses persidangan baru dimulai. Pertanyaan yang lain adalah kemarin sempat dibantarkan begitu ya Nadiem Makarim ke rumah sakit untuk menjalani proses operasi wasir begitu sehingga apakah sudah bisa mengikuti proses persidangan atau tidak ini juga masih menjadi pertanyaan karena biasanya ketika terdakwa ini tidak bisa hadir untuk mendengarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum maka prosesnya akan ditunda pada sidang selanjutnya. Tapi kalau melihat ada beberapa terdakwa lain yang ini juga sudah hadir di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, artinya untuk terdakwa sisanya yaitu 3 terdakwa lain kemungkinan besar ini akan dibacakan hari ini sementara Nadiem Makarim akan ditunda. Tapi lagi-lagi kita tidak boleh berandai-andai karena kita harus menunggu bagaimana jalannya persidangan hari ini. Bella. Baik, kita akan nantikan seperti apa sidang yang akan dilaksanakan pada hari ini. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda dan juga Hanil Rivelino dari Tipikor Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Sementara itu